السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin membahas sesi yang ketujuh dari manhaj as-salafus salih dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasan tentang berdakwah dengan ilmu dan basirah. Pada saat yang lalu kita telah mempelajari bahwa berdakwah itu harus dengan ikhlas. Kemudian ikhlas itu harus di samping khalisan, harus sawaba, harus benar, harus tepat. Nah, saat ini kita ingin membahas sisi yang kedua. Kalau pada saat yang lalu kita telah membahas betapa pentingnya ikhlas, maka pada saat ini kita ingin mempelajari unsur yang kedua yang akan mengarahkan seorang da'i atau orang yang berdakwah itu kepada keberhasilan, yaitu unsur sawaba, unsur sawab, benar, tepat. Di mana sesuatu itu akan jadi benar dan tepat kalau dia itu kontennya, isinya, muatannya itu sudah benar. Kemudian yang kedua, caranya benar. Banyak orang yang memiliki ilmu yang benar, tapi pada saat dipraktekkan dengan cara yang salah, maka hasilnya gagal. Kenapa? Karena belum tepat dia. Dia baru kontennya saja yang benar, tapi caranya belum benar. Begitu pula seseorang yang melakukan sesuatu dengan cara yang benar, tapi kontennya salah. Isinya, kandungannya itu, muatannya itu salah. Maka hasilnya pun gagal. Sehingga di sini kita lihat kata-kata shawab, tepat, itu mengandung dua hal sekaligus, ilmunya dan caranya. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita mempelajari apa yang akan membuat seorang da'i, orang yang berdakwah itu benar jalannya dan benar caranya. Hal itu berupa al-ilmu wal basirah. Al-ilmu, ilmu itu apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umatnya, inilah jalannya, inilah ilmunya, inilah muatannya. Maka ini baru satu sisi ilmu. Maka berikutnya caranya harus benar. Untuk mendapatkan cara yang benar dibutuhkan basirah. Kemampuan melihat dengan cara yang benar. Karena di saat seseorang itu melihat dengan cara yang salah, atau dia tidak ingin melihat, lempar ilmu saja, seringkali hasilnya adalah kegagalan, karena ternyata unsur basirah belum dia perhatikan. Maka di sini kita melihat pentingnya al-ilmu wal basirah. Al-ilmu
adalah al-ma'rifah, pengetahuan. Dia datang kepada Nabi SAW berupa wahyu. Kemudian diajarkan kepada umatnya. Kemudian hal yang kedua adalah al-basirah. Al-basirah itu berasal dari kata al-basar, yang artinya penglihatan, pandangan, di mana seseorang itu di saat akan menembak, dia harus melihat dengan persis. Tembakannya sudah bagus, pelurunya sudah bagus. Namun ternyata menembaknya asal-asalan, tidak menggunakan basirah, tidak dipandang dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Maka hasilnya meleset, gagal pula. Kita perhatikan di saat kita membahas hal ini, maka salah satu nasihat dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitab As-Sahwah Al-Islamiyah halaman 172, beliau mengatakan, "Fakaifa yakunu dalilan ila syari'ati man la ya'rifu syari'ata?" Maka bagaimana di saat orang yang akan menjadi penunjuk jalan, dalil, guide, mengajak orang kepada syariah, ternyata dia adalah orang yang tidak menguasai syariah, tidak mengerti syariah. Akan kemana orang itu dibawa? Dia katanya akan membawa orang kepada syariat Islam. Tapi dia sendiri ternyata tidak mengerti, tidak memahami dengan baik dan benar syariat Islam. Sehingga Syekh Fawaz As-Suhaimi mengatakan, فَإِذَا كَانَ الدَّاعِيَةُ لَا يَحْمِلُ مِنَ الْعِلْمِ شَيْئًا فَإِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَدْعُو. Maka jika seorang da'i tidak membawa ilmu sedikit pun, maka kepada apa dia akan mengajak orang? Wa min ayyi ma'inin yastaqi li da'watihi. Dan dari mana sumber ilmunya di saat dia akan berdakwah? Dia butuh ilmu untuk berdakwah itu. Ilmu itu harus diterapkan dengan baik dan benar. Maka di saat ada orang salah, ada orang gagal, maka penyebabnya tidak lain adalah kebodohannya. Dia tidak mengerti. Wa bu'duhu an hadzan nur al-ilahi, dan dia jauh dari cahaya Allah. Di saat seseorang itu ternyata tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, maka dia tidak akan sampai ke tujuannya. Dia tidak akan tahu jalan yang benar itu yang mana. Cara mendapatkan jalan itu bagaimana caranya. Supaya bisa sampai itu apa yang harus dilakukan, dia tidak mengerti. Karena tidak mendapatkan bimbingan dari Allah. Tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Sehingga cahaya ilahi, cahaya Allah, di dalam Al-Quranul Karim disebut dengan ruh. Ruh artinya nyawa, jiwa, sukma, yang membuat manusia itu hidup. Di saat ruh itu dicabut, nyawa itu dicabut dari sebuah tubuh, maka matilah tubuh itu. Begitu pula dakwah. Di saat seseorang berdakwah, tapi tidak memiliki ruh, dakwahnya mati. Dakwah itu membutuhkan ruh, nyawa. Berupa apa itu? Nur ilahi. Supaya dia bisa melihat dengan baik dan benar. Supaya dia bisa bersikap
dengan tepat. Kita perhatikan surat Ghafir ayat 15. Yulqir ruha min amrihi ala may yasha. Yulqir ruha, Allah melemparkan ar-ruh, cahaya ilahi tadi, min amrihi, dengan perintahnya, dengan ketetapannya, ala may yasha, untuk orang yang dikehendakinya. Tidak semua orang dapat itu. Sehingga kita ini memang harus dekat dengan Allah. Kita ini harus mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Sehingga jalan kita itu terasa mudah. Kenapa? Karena Allah selalu membimbing kita. Selalu mengarahkan kita. Selalu memberi cahaya kepada jalan kita. Kita perhatikan pula surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitu pula kami wahyukan kepadamu ruh min amrina, dari ketetapan kami, dari keputusan kami. Jadi kita lihat bahwa ada satu unsur penting dalam berdakwah yang seringkali luput dari seseorang. Di saat kita memandang kepada orang-orang, maka bisa jadi seseorang banyak muridnya, tapi ternyata hilang seperti buih, tidak melakukan perubahan apa-apa. Sehingga dakwahnya tidak seperti orang yang menghasilkan sesuatu yang gemilang. Namun ada lagi orang yang lain, muridnya tidak banyak, tapi keberhasilannya besar. Mengapa? Ada faktor apa? Jawabnya ini faktornya. Bahwa berdakwah itu butuh ilmu dan butuh basirah. Sehingga Asy-Syaikh Fawaz As-Suhaimi mengatakan, فَجَعَلَ اللَّهُ حَيَاةَ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ جَمِيعًا بِهَذَا الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka Allah jadikan hidupnya jiwa manusia, hidupnya nyawa manusia, dan hidupnya kumpulan-kumpulan dari itu semua, itu bergantung kepada ilmu yang diwariskan dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa qutul qulubi wa nuruha. Karena ilmu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah qutul qulub, makanannya jiwa. Wa nuruha, dan itu pula cahayanya. Sehingga kita ini harus mengambil ilmu dari Rasulullah SAW itu secara utuh. Kita mengerti jalannya dan mengerti caranya. Kedua-duanya kita ambil secara utuh. Maka itulah yang akan menghidupkan nyawa manusia. Yang akan menghidupkan jiwa manusia. Yang akan membuat dakwah itu memenuhi tuntutannya. Kita perhatikan surat Asy-Syura ayat 52. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan akan tetapi kami jadikan yaitu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengannya orang yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau
memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Di saat orang itu berdakwah, apa yang sedang dia lakukan? Mengajak orang ke jalan Allah. Jalan Allah itu as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jalan Allah itu adalah al-Islam. Maka di saat Islam itu dijalani, Islamnya sudah benar, maka berikutnya butuh dukungan Allah. Sehingga benar-benar orang itu mendapatkan hidayah. Benar-benar orang itu akan menjalani jalan Allah itu dengan baik dan benar. Sehingga Syekh Fawaz As-Suhaimi berkata, فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ كِتَابَهُ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَضَمِّنٌ لِلرُّوحِ الَّتِي تَحْيَا بِهِ الْقُلُوبُ وَالنُّورُ الَّذِي يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Pada ayat ini, pada surat Asy-Syura ayat 52 tadi, Allah memberitakan bahwa kitabnya, Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya, itu sudah mengandung di dalamnya ar-ruh, nyawa, yang mampu menghidupkan jiwa. Dan mengandung pula unsur cahaya, yang mampu menunjuki orang ke jalan yang lurus. Jadi kita lihat, ini bedanya antara ilmu Allah dengan ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum itu adalah pengetahuan. Dia itu memberikan orang tanda-tanda tentang sesuatu itu baik, sesuatu itu benar, sesuatu itu bermanfaat. Tapi dia itu kosong dari ruh, kosong dari basirah, dari nur, dari cahaya. Sehingga dia itu bermanfaat, ya. Namun tidak mampu menjamin orang itu benar-benar berada di atas hidayah. Banyak profesor, banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang hafal hadis, banyak orang yang menguasai ilmu sedemikian hebatnya. Namun ternyata dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kita lihat tidak kurang-kurangnya para misionaris. Kita melihat bagaimana orang-orang yang disebut dengan orientalis, mereka sangat menguasai Al-Quran, sangat menguasai hadis, sangat menguasai ilmu-ilmu syariah. Tapi itu semua sekedar pengetahuan. Kosong dari ar-ruh, kosong dari unsur terpenting dari ilmu itu sendiri. Kita lihat pada surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Dan apakah orang yang mati, kemudian kami hidupkan dia, dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di tengah-tengah para manusia. Apakah sama orang yang demikian ini dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan tidak mampu keluar dari kegelapan itu? Jadi kita bayangkan orang di saat dia itu tidak mendapatkan nur dari Allah, tidak mendapatkan ruh dari Allah, walaupun dia berilmu, dia itu dianggap oleh Allah maitan. Dia itu jenazah. Dia itu orang mati. Fisiknya saja yang hidup, tapi nyawanya tidak benar-benar hidup.
sehingga dia tidak mampu untuk menjalani jalan yang benar, tidak mampu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, Allah hidupkan dia. Allah beri cahaya. Nah, kita lihat orang tadi tidak cukup hanya dengan ilmunya, dengan fisiknya, tapi membutuhkan cahaya dari Allah. Yang dengan cahaya itu dia mampu berjalan dengan baik dan benar di tengah-tengah para manusia. Kemudian kita bandingkan dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang bahaya. Dia tidak mengerti apa-apa. Sehingga dia terus berkubang. Terus dia berenang di dalam kegelapan itu dan tidak mampu keluar daripadanya. Dia terus dalam keburukan, dia terus dalam kesalahan, dia terus dalam bahaya. Dan dia tidak mampu keluar daripadanya. Sehingga dia butuh cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya Allah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Fajam'un bainal aslaini al-hayati wan nuri, fabil hayati takunu quwwatuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa haya'uhu wa iffatuhu wa syaja'atuhu wa sabruhu wa sairu akhlaqihil fadilati wa mahabbatuhu lil husni wa bughduhu lil qabihi fakullama qawiyat hayatuhu qawiyat fihi hadhihi sifat kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wa yunkiru bihil munkara." Terkumpulnya dua prinsip, al-hayah wan nur, hidup dan cahaya. Hidup dan cahaya. Kita lihat bahwa ilmu itu di saat dia itu datang dari Allah, maka dia mampu menghidupkan dan mampu memberi cahaya. Sehingga dengan hidup itu, kekuatan seseorang, kemampuan mendengarnya, kemampuan melihatnya, kemampuan memiliki rasa malu, kemampuan merasa mulia, kemampuan untuk berani, kemampuan untuk bersabar, dan masih banyak lagi akhlak yang mulia lainnya. Rasa cintanya kepada kebaikan, rasa bencinya kepada keburukan, itu semuanya hidup. Hidup dengan ilmu yang benar-benar datang dari Allah. Maka semakin kekuatan hidupnya itu semakin kuat, maka sifat-sifat itu pun semakin kuat. Jadi kita bayangkan, di saat seseorang itu benar-benar mendapatkan bimbingan, arahan, hidayah, dan taufik dari Allah, sehingga dia hidup dengan ilmu yang datang dari Allah, lahirlah kehidupan jiwanya. Maka kuatlah sifat-sifat mulia tadi. Sehingga kemampuannya mendengar, kemampuannya melihat, kemampuan rasa malunya, kemampuan rasa mulianya, kemampuan keberaniannya, kemampuan kesabarannya, dan seterusnya di antara akhlak-akhlak yang mulia itu semuanya hidup. Hidup. Benar-benar ada pada dirinya, bukan kepalsuan. Maka itulah yang akan menjadikan diri orang itu kuat. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Beliau katakan, halaka man lam yakun lahu qalbun
ya'rifu bihil ma'rufa wa yunkiru bihil munkara. Telah binasalah orang yang belum memiliki jiwa yang mampu membuat dia mengerti mana yang ma'ruf untuk dibenarkannya, dan dia mengerti mana yang mungkar untuk diingkarinya. Jadi kita lihat banyak orang yang berilmu, kemudian bagaimana di hadapan kemungkaran? Biasa-biasa saja. Buat dia tidak ada masalah. Di saat melihat orang bodoh, tidak ada masalah. Dia tidak punya kekuatan apa-apa di dalam dirinya untuk mengatakan bahwa yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Kosong jiwanya. Maka kita lihat apa yang dibahas pada saat ini akan semakin nampak di saat kita mempelajari beberapa hal berikut. Yang pertama, anna Allah Jalla wa Ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi awalil amri biqaulihi subhanah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa Allah yang maha agung lagi maha mulia telah memerintahkan nabinya di awal kenabiannya dengan kata-kata iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang dia telah menciptakan. Nah, maka kita lihat Rasulullah SAW sejak itu sudah yakni terbimbing dengan ilmu. Kemudian kita perhatikan ayat 2 dari surat Al-Jumu'ah. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang buta huruf seorang rasul dari mereka. Tugasnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kesucian kepada mereka, dan mengajari mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Walaupun sebelum itu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi pelajaran kita yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu bertugas mengentas umatnya dari kesesatan yang nyata kepada kejayaan, kepada kemuliaan, kepada kehidupan yang sesungguhnya dengan ilmu. Kemudian yang kedua, anna Allah Jalla wa Ala ja'ala al-jahila bil kitabi was sunnati bimathabatil a'ma alladhi la yubsiru syai'a. Bahwa sesungguhnya Allah yang maha besar lagi maha mulia telah menjadikan orang yang bodoh tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti orang buta yang tidak mampu melihat sedikit pun. Sehingga dikatakan pada surat Ar-Ra'd ayat 19, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengerti atau berilmu bahwa sesungguhnya apa yang diturunkan kepada Tuhannya adalah al-haq, adalah kebenaran. Kaman huwa a'ma. Apakah sama orang yang berilmu tersebut dengan orang yang buta? Jadi kita lihat bahwa orang yang mengerti tentang ajaran berupa wahyu dari Allah,
dengan orang yang tidak berilmu tentang itu bedanya seperti orang yang mampu melihat dengan matanya dengan orang yang buta. Kemudian kita perhatikan pula catatan yang ketiga. Anna Allah Jalla wa Ala amara birruju'i ila ahli ilmi lima'rifatil haqqi wal amali bihi. Haitsu yaqul walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Bahwa Allah yang maha agung lagi maha mulia memerintahkan untuk kita ini merujuk kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti kebenaran, dan orang-orang yang mengamalkan kebenaran itu. Sehingga dikatakannya, walau radduhu, ini pada surat An-Nisa ayat 83, walau radduhu ilar rasuli, dan jika mereka itu merujukkannya kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, atau merujukkannya kepada ulil amri di antara mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka hal ini akan dimengerti oleh orang-orang yang beristimbat, orang-orang yang mampu menganalisa, mempelajari apa yang menjadi masalah mereka. Jadi di saat seseorang itu punya masalah, kemudian dia datang kepada Rasulullah atau datang kepada orang yang berilmu, maka Rasul itu akan mampu memahami masalahnya dan memberikan jalan keluarnya. Begitu juga para ulama yang benar-benar mengerti tentang wahyu Allah. Kemudian kita lihat pada surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, kepada orang-orang yang memiliki ingatan, memiliki ilmu pengetahuan. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian adalah orang-orang yang tidak berilmu. Maka ayat-ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah memuji orang-orang yang berilmu. Di mana di saat kita berbicara tentang ilmu, maka ilmu tentang kitab Allah, tentang wahyu Allah, itulah ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia. Maka sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang tidak berilmu itu untuk belajar, untuk bertanya kepada orang-orang yang memang layak, orang-orang yang menguasai wahyu Allah, mengerti tentang ajaran Allah. Karena dengan seseorang itu mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang-orang yang benar-benar berilmu tentang wahyu Allah, dia akan berada di jalan yang benar. Dia akan disucikan, dibersihkan dari keburukan, dari kesalahan, dari kebodohan, dan seterusnya. Kemudian pujian yang lain kita dapatkan pada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah merenggut ilmu dengan sekonyong-konyong dari para hambanya. Jadi hilangnya ilmu itu
bukan karena dicabut dari para ulama, bukan itu caranya hilangnya ilmu. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi hilangnya ilmu itu dengan direnggutnya para ulama. Artinya dengan matinya para ulama. Di saat seorang ulama dikubur, maka tubuh ulama itu terkubur dan ilmunya pun ikut terkubur bersamanya. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka di saat sudah tidak tersisa lagi orang yang berilmu, maka para pemimpin mereka itu yang ditunjuk oleh mereka itu adalah orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Maka orang-orang bodoh yang menjadi para pemimpin itu pun ditanya. Maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, maka sesatlah para pemimpin itu. Wa adallu, dan mereka menyesatkan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka berkatalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada kitab Al-Fatawa jilid 14 halaman 344. Wa kadzalika man arada an yaj'ala al-jahila mu'alliman lin-nasi muftiyan lahum famithlu hadza yujibul fasada fil alami. Dan begitu pula barang siapa yang hendak menjadikan orang bodoh sebagai guru bagi para manusia, menjadi mufti yang berfatwa kepada para manusia, maka dia itu sesungguhnya sedang berbuat sesuatu yang mengakibatkan kerusakan di alam semesta. Kemudian catatan yang keempat. Annallaha jalla wa ala Annallaha jalla wa ala qad ja'ala ahlal ilmi fi makanatin 'azimatin ala wa hiya annahum syuhada ala wahdaniyatih. Bahwa sesungguhnya Allah yang maha agung lagi maha mulia telah menjadikan orang-orang yang berilmu ada pada kedudukan yang agung. Apa kedudukan itu? Mereka adalah para saksi Allah terhadap tauhidullah, terhadap keesaan Allah. Mereka benar-benar menyaksikannya dengan ilmu mereka. Hal ini termaktub pada surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Begitu pula para malaikat bersaksi. Begitu pula ulul ilmi, orang-orang yang berilmu pun bersaksi. Mereka menegakkan kebenaran dan keadilan. Sehingga dengan demikian, dengan catatan-catatan ini, bahwa berdakwah itu mengharuskan orang yang berdakwah tadi untuk memiliki ilmu dan basirah. Memiliki ilmu dan memiliki pandangan yang benar. Sehingga kita perhatikan Al-Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, "Wad-da'watu ila Allahi mulazimatun wa mutadamminatun lil ilmi li'anna min syurutiha al-ilmu bima yad'u ilaihi da'i." Bahwa berdakwah mengajak orang kepada Allah itu di dalamnya ada tuntutan, ada keharusan untuk memiliki ilmu. Karena di antara syarat-syarat orang berdakwah adalah ilmu. Dia mengerti tentang apa yang akan dia ajak orang kepadanya.
Kemudian kita perhatikan surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memuliakan, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan dengan yang lain. Jadi iman dan ilmu itulah yang akan mengangkat orang kepada kedudukan yang tinggi di mata Allah. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Faman akhadahu bihadzin wafir." Barang siapa yang telah mengambil ilmu, maka dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, sesuatu yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka di saat orang itu ingin mencapai kepada keberhasilan dan kemuliaan, dia wajib menyandang ilmu. Kemudian dengan ilmu itulah dia mengajak orang. Kemudian dia berikutnya menyandang al-basirah, kemampuan untuk memandang, melihat sesuatu dengan benar. Sehingga dia akan memberikan solusi yang benar. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, berbicara tentang ayat 108 dari surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan bahwa ini adalah jalanku. Aku berdakwah mengajak orang kepada Allah ala basiratin. Dengan basirah. Inilah aku dan inilah orang-orang yang mengikutiku. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharuskan orang yang berdakwah itu untuk berdakwah dengan basirah. Di mana dia itu harus benar-benar melihat, memandang bahwa orang itu ada di mana dan harus dibawa kemana. Sehingga kewajiban orang yang berdakwah itu adalah memperhatikan dengan basirahnya, dengan ilmunya, dengan cahaya yang dimilikinya untuk memberikan jalan yang benar-benar tepat, akan membawa orang kepada kebenaran. Kemudian kita lihat pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innama shifa'ul ayyis su'adu." Innama, sesungguhnya tidak lain, shifa'ul ayyi, obatnya kebodohan itu adalah as-su'alu, bertanya. Hadis ini, asbabul wurudnya, penyebab beliau bersabda demikian itu adanya sebuah kejadian. Ada seseorang dalam perjalanan berdua dengan kawannya pada saat itu. Kemudian salah satu dari dua orang itu tertimpa batu dan pecah kepalanya. Kemudian orang yang tertimpa batu dan pecah kepalanya ini bertanya kepada kawannya, "Bagaimana nih aku ini tidak bisa berwudu?
Kalau aku berwudu akan kemasukan air kepalaku. Maka si kawan ini tidak mengerti bahwa kalau seseorang itu punya uzur, punya halangan untuk menggunakan air, maka menggunakan tayamum. Tidak, dia tidak mengerti tentang tayamum, diharuskannya kawannya itu menggunakan air. Maka akibatnya matilah kawan itu. Maka ini diberitakan kepada Rasulullah SAW cerita tentang itu, maka marahlah Rasulullah SAW. Sehingga beliau berkata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu dan mereka akan dibunuh oleh Allah. Ala sa'alu id lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu bertanya kalau mereka tidak berilmu? Innama shifa'ul ayyis su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan itu adalah bertanya. Al-Imam Al-Khattabi berkata, fi hadzal hadits min al-ilmi annahu 'abahum bil fatwa bighairi ilmin wa alhaqa bihimul wa'idu bi an da'a 'alaihim wa ja'alahum fil itsmi qatalatan lahu. Pada hadis ini ada ilmu yang kita bisa ambil bahwa Rasulullah SAW marah dan mencerca orang ini karena dia berfatwa tanpa ilmu. Maka akibatnya terancamlah orang itu dengan doa dari Rasulullah SAW kepada mereka dikarenakan dosanya mereka sebagai para pembunuh. Membunuh orang dengan kebodohan. Yang semestinya orang bodoh itu bukan berfatwa, tapi bertanya. Tapi tidak. Memaksakan dirinya berfatwa dan akibatnya orang terbunuh. Kemudian, di saat kita berbicara tentang al-ilmu wal basirah, maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi wal ilmu billahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syariah yang menyebabkan orang itu jadi mengerti tentang apa yang wajib atas dirinya, tentang urusan agamanya, baik ibadahnya, muamalahnya, berilmu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan berilmu tentang apa yang wajib di antara perintah dan larangan Allah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kalau tadi dalam kitab Fathul Bari, jilid 1 halaman 141, maka perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini pada surah pada Al-Fatawa jilid 28 halaman 39. Beliau katakan, wal ilmu huwa ma ba'atsallahu bihi rasulahu wa huwa sultan. Dan ilmu yang dimaksud adalah apa yang Allah utus dengannya Rasulullah SAW. Dan itulah as-sultan, ilmu yang menjadi kekuatan. Yang dibahas, disebut di dalam surat Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya mereka itu berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa sultan yang datang kepada mereka. Jadi Allah menyebut tanpa ilmu
yang datang kepada mereka dengan menyebutkan tanpa sultan yang datang kepada mereka. Sehingga ilmu itu salah satu sifatnya adalah sultan, kekuatan. Kekuatan dalam memimpin, dalam menguasai, dalam membimbing, dalam mengarahkan, dalam memerintah dan melarang. Faman takallama fid dini bighairi ma ba'atha Allah bihi rasulahu kana mutakalliman bighairi ilmin. Maka barang siapa yang berbicara dalam hal agama tanpa apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka dia itu telah berbicara tanpa ilmu. Wa man tawallahu syaitan fa innahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Dan orang yang seperti itu dibimbing oleh syaitan, sehingga syaitan itu akan menyesatkannya dan akan menunjukinya kepada azab api neraka sa'ir. Sehingga kita lihat bahwa ilmu jika disebut, maka dia akan mengarah bahwa yang dimaksud ilmu adalah ilmu syariah. Ilmu yang datang dari Allah kepada Rasulnya. Kemudian masih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada jilid 13 Al-Fatawa jilid 13 halaman 136. Wal ilmu ma qama alaihi dalilu. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang ditegakkan oleh dalil. Wan nafi'u minhu ma jaa bihi rasul. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibawa oleh Rasul. Kemudian kita baca lagi. Ini masih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Raddu 'alal Bakri jilid 74 halaman 75. Wa innama yatakallamuna bihasbi araihim wa ahwaihim fayatakallamuna bil kadhibi wat tahrifi fayudkhiluna fi dinil islami ma laysa minhu. Maka sesungguhnya mereka itu berbicara sekedar dengan pendapat mereka dan hawa nafsu mereka. Maka mereka berbicara dengan dusta, dengan penyimpangan, sehingga mereka akibatnya memasukkan ke dalam agama Islam ini apa yang sesungguhnya bukan dari agama Islam. Kemudian pada kitab yang sama beliau berkata, walakin kullu man lam yakun ilmuhu wa amaluhu yarji'u ila al-ilmi al-mawruthi 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam muqtadiyan bi syari'atin nabawiyyah lam yakhlus minal ahwa'i wal bid'i bal kulluhu ahwa'un wa bid'un. Akan tetapi setiap orang yang ilmu dan amalnya belum merujuk kepada ilmu yang diwariskan dari Rasulullah SAW dan belum menggunakan petunjuk syariah dari Nabi SAW, maka dia itu belum selamat dari hawa nafsu. Dia belum selamat dari bid'ah. Bahkan seluruh ilmunya itu adalah hawa nafsu dan bid'ah. Sehingga kita lihat bahwa telah tergambar pada kita bahwa orang yang berdakwah itu membutuhkan ilmu dan basirah, sehingga dia benar-benar mengerti jalan dan mengerti bagaimana membawa orang ke jalan itu. Jadi mengerti jalannya dan mengerti caranya, sehingga lengkaplah pengertian kita tentang kata shawab, yakni
di mana ibadah itu kita lakukan harus dengan khalisan, ikhlas, shawaba, benar. Maka untuk benar ini dibutuhkan ilmu dan basirah. Nah, inilah pelajaran kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.